Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya yang berjalan. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak sekalian yang dirahmati Allah. Amin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masih dalam bab al-fikru as-siyasi. Kita mana? Kita punya mana nih? Ambil kita. Ini di rak buku di bawah. Di bawah kita. Di rak buku bawah. Pegang. Ambil kitabnya sih. Ambil kitabnya. Ya. Nah, lanjutkan di sini. Alinea ketiga gitu ya. Walaqad kana li ghiyabi hadhihi al-afkari wal ahkami al-munbasitati anil aqidati. Dan sungguh keberadaan atau sungguh keadaan tiadanya dari pemikiran dan hukum-hukum. Maksudnya pemikiran Islam dan hukum-hukum syariat Islam al-munbasitati yang hukum-hukum dan hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran tadi itu terpancar dari akidah Islamiyah. Al-asarul akbar ini memberikan pengaruh yang sangat besar ala hayatil muslimin, dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi tidak adanya pemikiran dan juga hukum-hukum yang terpancar dari akidah Islam ini pengaruhnya sangat besar. Ya. Faqad kana akhadha ma laysa minal islami wa i'tibarihi minhu walau isman min kibali dawlati ayyam al-Utsmaniyah. Dan sungguh ini telah diambil dari siapa? Dari orang-orang Utsmaniyah pada sejak masa Utsmaniyah dahulu. Apa itu mengambil apa yang mereka katakan Islam padahal bukan, malaisa minal Islam. Yang diambil itu bukan dari Islam dan itu dianggap sebagai Islam, sebagai bagian dari Islam. Ya. Izman, jadi semacam apa, hanya sebatas nama saja. Jadi sejak masa mulainya di sini adalah masa terakhir itu adalah masa di hari atau di kondisi kekhilafah Utsmaniyah di Turki Utsmani. Nah dulu itu bahkan ada pelaksanaan kalau dalam catatannya itu dalam majalah ada dalam kitab Nizamul Islam itu dijelaskan bahwa menempatkan bahkan pemerintahan Utsmaniyah ini menempatkan adanya pengadilan agama dan pengadilan sipil. Jadi adanya pengadilan yang memutuskan urusan-urusan kaum muslimin menurut hukum agama dan
Nah ini, jadi mulailah di situ diarahkan kaum muslimin pada waktu itu sebenarnya masih berkhilafah Islam, tapi mulai penerapan pemikiran dan hukum-hukum Islam ini tidak lagi diterapkan. Itu pada masa kekhilafan Turki Utsmani. Atau bahkan dikatakan di sini au ihmal afradi, ya, atau pengabaian dari para individu-individu tadi mas'alatul taqyidi bi ahkam syar'iyyah fi hayatihim, yaitu permasalahan terikat dengan hukum-hukum syariat dalam kehidupan mereka. Jadi gitu. Jadi individunya pun mengabaikan dia ini gimana menerapkan syariat Islam, enggak peduli kehidupan ini sesuai atau tidak. Masya Allah, ini mengabaikan mereka. Dari bagaimana min ahamni ma, ya, hadamat daulah al-islamiyah. Dan dari yang paling penting lagi ini adalah apa yang dengan seperti itu menghancurkan daulah Islamiyah. Jadi gak peduli akhirnya pada saat ada upaya dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang tidak suka dengan daulah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam seharusnya, bahkan ada penyimpangan pada waktu itu, bagaimana mereka sebenarnya menghancurkannya. Gara-gara apa? Orangnya gak mau pakai syariat Islam. Kan lucu tuh, orang Islam nggak pakai syariat Islam. Gimana ini? Gitu. Ini bahkan bisa menghancurkan negara. Akhirnya ya mereka membiarkan musuh-musuh Islam dan mereka dan para antek-anteknya itu menghancurkan daulah Islam. Dan juga wa min ahamil asbabil lati ju'ilat muslimina fi hadhihi zillah, ya, atau ja'alat muslimina fi hadhihi zillah wa hadzal inhitab. Dan juga dari urusan yang penting juga, yaitu yang menyebabkan, ya, yang menjadi penyebab keberadaan atau keadaan kaum muslimin dalam kehinaan dan keterpurukan. Jadi tidak terikat dengan syariat Islam itu kehinaan bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu, Islam itu mulianya mengikuti syariat. Jadi bukan syariat orang kafir, ngambil sistem demokrasi, ngambil sistem republik, ngambil sistem kerajaan monarki, ya, ngambil sistem federasi, ngambil sistem imperium misalnya. Itu bukan kemuliaan bagi pemerintahan kaum muslimin. Begitu juga dalam keadaan dia bermuamalah, ngambil muamalah yang ribawi, ya, ngambil muamalah yang kemudian apa, curang, penuh intrik misalnya, saling menjatuhkan, tidak sesuai syariat Islam. Itu bukan kemuliaannya muamalah. Bahkan dalam kehidupan pribadi individu, memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, itu gak jadi kemuliaan bagi orang mukmin. Jadi mulianya orang mukmin adalah terikat dengan syariat. Karena kalau nggak gitu, ulai katakan ami balum abal, itu bisa jadi begitu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi, bahkan lebih sesat lagi. Ya kan? Ulai kahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Itu kalau tidak mengambil syariat Islam. Lidzalika kana labudda min an yuwajjiha al-muslimuna. Dengan demikian
sudah seharusnya bagi kaum muslimin ini mengarahkan, menghadapkan, menjadikan, bersikap, bisa begitu dikatakan, al-inayat al-kulliyata li afkaril ahkam syar'iyyah. Ya. Harusnya betul-betul mengambil, ya, apa itu secara menyeluruh pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum syariat. Jadi hukum Islam itu diambil untuk dia, untuk seorang mukmin mengambilnya, menerapkannya dalam muamalahnya, menerapkannya dalam bernegaranya. Jadi malah bukan dimusuhin, ya. Orang nggak mau makan riba, malah dimusuhin. Orang nggak mau minum khamr, malah dimusuhin. Orang nggak mau makan babi, malah dimusuhin. Ini maksudnya orang mukmin, malah dianggap musuh. Orang nggak mau mabuk-mabukan, dimusuhin. Orang mau misalnya melaksanakan syariat Islam dengan muamalah yang benar, malah dimusuhin. Bahkan juga orang yang ingin menerapkan hudud syariat Islam dalam pemerintahan, hukum-hukum Islam, orang ingin khilafah, itu malah dimusuhin. Ini gimana ini? Ya kalau memang musuhnya itu adalah musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, jelas. Ini kadang mereka ini orang-orang yang bagaimana? Orang yang juga sudah mengaku Islam. Nah, ini ngeri kita. Di saudara kita juga kadang ada seperti, ya. Yang kemudian bagaimana mimma yatarattabu alaihi indibatis suluki fil fardi wa indibatis suluki fil ummati fi sairil daulati. Yang kemudian menjadi apa? Mimma yatarattabu, yang kemudian selanjutnya berkonsekuensi logis, kira-kira begitu. Pada masalah itu apa? Keterikatan tingkah laku indibatis suluki fil fardi. Jadi kalau kaum muslimin ini sudah mengarahkan untuk menjadikan pemikiran dan hukum-hukum Islam ini berlaku untuk dirinya, maka pada saat itu keterikatan tingkah lakunya dengan syariat Islam akan lebih mudah bisa terlaksana. Bahkan keterikatan tingkah laku dalam umat ini dan juga seluruh negara akan kemudian terjadi. Kenapa? Karena semuanya ingin menerapkan syariat Islam, terikat dengan pemerintahan, terikat dengan hukum-hukum, terikat dengan seluruh aspek-aspek politik Islam. Nah, jadi sejak umat Islam tidak lagi menerapkan syariat Islam, terikat dengan syariat Islam, disitulah kemudian kehinaan. Bahkan bisa jadi terus dalam kehancuran dan kemerosotan. Sekarang kan itu coba bayangkan, orang yang kemudian harusnya menjaga Islam malah memusuhi orang Islam. Orang yang seharusnya misalnya berkasih sayang dengan orang Islam sama Muslim, malah kemudian tadi memusuhi. Dengan musuh malah temenan, malah cium tangan. Nah, itu gimana? Iya, maksudnya kalau gitu kita harus perang terus dengan orang-orang kafir. Tidak, ada waktunya. Dia berbuat baik, dia berbuat misalnya biasa saja, ya kita biasa saja, walaupun tetap waspada. Tapi kepada sama mukmin harusnya saling tolong menolong dan mendukung, membantu, apalagi kebaikan menurut syariat. Nah, jadi begitu. Jadi tingkah laku ini akan menjadi tingkah laku yang baik. Ya. Ini karena kaum muslimin tidak menerapkan syariat Islam, makanya disuruh kaum muslimin itu untuk menerapkan syariat. Silakan, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan?
Paham? Amin. Lanjutin. Wa aqidatul islami as-siyasiyati tujibul ahkamal mumbasita anha. Akidah Islam yang bersifat politik ini begini. Ya, jadi akidah Islam yang bersifat politik wajibkan adanya hukum-hukum yang terpancar darinya alal muslimin, kepada kaum muslimin, ayyutabbiqul Islam kamilatan. Jadi mewajibkan kepada kaum muslimin ini menerapkan secara totalitas akidah Islam yang bersifat politis, yang itu memancarkan hukum-hukum perbuatan-perbuatan dan juga mengatur seluruh urusan kaum muslimin dalam kehidupan ini. Wajib untuk diterapkan. Wa an yuqimu ala asasihi kiyanan zatiyan islamiyan mutamayyizan. Dan juga wajib untuk dia ini bagaimana menegakkan dengan asas akidah ini institusi yang hakiki, yang zatiyah, yang sebenarnya, yang itu adalah institusi Islam yang istimewa, mutamayyizan. Jadi istimewa dia di situ. Syariat Islam ini diterapkan oleh orang istimewa, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, dan juga akan menerapkan ya tadi hukum-hukum Allah yang tentu istimewa. Gitu. Ya. Wa an yakunu mujtama'an faridan ya huwal mujtama'ul islami, dan juga akan membangun masyarakat yang mandiri di situ, yaitu adalah masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islamnya akan terbentuk kalau kaum muslimin mau menerapkan syariat Islam. Kama tujibu alaihim an yakunu ummatan islamiyatan wahidatan, sebagaimana diwajibkan agar bagaimana ya, wajibnya bagi mereka kaum muslimin ini menjadi umat yang satu, umat yang bersatu padu. Jadi kita nggak boleh lagi sebenarnya dipisahkan. Ini orang Malaysia, ini orang Arab, ini orang Afrika, ini orang mana? Nggak boleh. Harus orang-orang ini menyatu, bersatu dengan satu bendera, orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan mahma ikhtalafat ajnasahum, meskipun berbeda-beda jenis mereka, wa akhraqahum wa alwanahum, meskipun juga berbeda-beda warna tubuhnya, warna kulitnya beda, ada yang hitam, bentuk tubuhnya beda, ya, ada yang rambutnya keritingan terus, ada yang rambutnya lurus, ya kan? Ada yang kemudian rambutnya pirang misalnya. Nggak ada masalah. Semua mereka adalah makhluk Allah. Kalau mereka berakidah Islam, maka mereka menjadi satu kesatuan. Tajma'uhumul aqidatul islamiyyah, akidah Islam akan menyatukan mereka. Allati wahadat wijahatun nagrihi, yang akidah Islam itu ya, menjadi satu-satunya penyatuan apa? Wijahatan najrihim fil hayati bil halali wal harami. Ya, menjadi satu-satunya pengarah apa namanya wijhatun nazar,
tolak ukur. Ya, tolak ukur dalam kehidupan mereka. Apa tolak ukurnya itu? Halal, haram. Jadi standarnya halal, haram. Ini halal nggak? Ini haram nggak? Kalau ini halal dilakukan, kalau ini haram ditinggalkan. Itu standar kita. Jadi bukan ada kepentingan. Yang penting untung dulu. Yang penting maslahat dulu. Yang penting enak dulu. Nggak ada itu. Ya. Jadi ini adalah apa? Standarnya halal, haram. Wa ja'alatuhu miqyasan linazratihim lil waqa'i wal ahadith wal ahdasi. Dan juga ini menjadi standar miqyas, ya, dari pandangan mereka terhadap fakta-fakta dan kejadian. Halal enggak, haram enggak, itu standarnya, standar. Wal isdalul hukmi 'alaiha, dan juga menjadi apa? Standar hukum. Tadi rujukan pemerintahan, rujukan hukum-hukum bisa juga. Jadi rujukan pemerintahan, standar pemerintahan pada kaum muslimin. Yang bagaimana pemerintahan kaum muslimin tadi? Fi zilli daulatin wahidatin, dalam naungan daulah yang satu, yaitu daulah Islam, khilafah Islam yang menerapkan syariat Islam. Nah, jadi akidah Islam ini wajib untuk menjadi standarnya agar kaum muslimin menjadi kaum muslimin yang istimewa, mutamayyiz, unik, istimewa. Syariat yang bersumber dari akidah Islam, maka kaum muslimin di situ akan terpuruk dan terhina. Tapi pada saat kaum muslimin kemudian mengembalikan pemikiran akidah Islam dalam sudut pandang standarnya halal, haram, dan juga dalam bagaimana negara mengarahkan kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam, maka dia akan mulia. Nah, inilah makanya pemikiran ini harus ada. Itu pemikiran politik karena mengurusi urusan umat. Begitu. Ada pertanyaan? Paham? Di atas? Paham? Sini? Asta, ada pertanyaan? Enggak. Cukup? Cukup ya? Ibu? Ada? Saya lihat. Gitu-gitu, insya Allah.